Saya mau jujur, kadang saya mikir, jangan-jangan perayaan Hari Kartini setiap tahun itu cuman obat bius. Banyak yang sibuk dandan cantik pakai kebaya. Tapi di balik foto Instagram yang estetik itu, banyak wanita yang nangis di kamar mandi karena merasa gagal jadi ibu, gagal jadi istri, gagal sebagai anak, atau gagal jadi karyawan. Pertanyaannya, apakah Kartini dulu berjuang supaya kita jadi robot yang harus sempurna di segala bidang? Atau jangan-jangan kita sendiri yang menjajah diri kita dengan ekspektasi sosial di tahun 2026 ini? Kalau kamu merasa hidupmu makin maju, tapi jiwamu makin hampa, video ini buat kamu. Baik kamu perempuan maupun laki-laki yang merasa sudah jadi support system, kita bakal bahas ini lebih dalam. Dari sisi mentalitas sampai religi yang relatable buat laki-laki dan perempuan. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, buat kamu yang merasa konten refleksi seperti ini adalah nutrisi buat jiwamu, klik tombol subscribe dulu ya, nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan obrolan santai tapi berisi dari Mazda Story. Sudah subscribe? Oke, yuk kita lanjut. Kita di tahun 2026, semua serba otomatis, tapi anehnya, beban pikiran manusia enggak otomatis berkurang. Dulu, Kartini berjuang untuk akses pendidikan. Sekarang, akses itu tumpah ruah. Kita bisa belajar apa saja dari YouTube. Tapi masalahnya sekarang bukan lagi nggak bisa baca, tapi terlalu banyak baca standar orang lain. Wanita sekarang tertekan melihat Kartini lain di medsos yang bisa workout jam 5 pagi, masak sarapan organik, kerja jadi CEO, tapi rumahnya tetap rapi kayak katalog furniture. Guys, stop it. Itu bukan emansipasi, itu penyiksaan mental. Kartini itu soal kebebasan jiwa, bukan soal nambah daftar tugas yang bikin kita tipes karena pengen kelihatan sempurna di mata orang lain. Mari kita bawa ke aspek yang lebih dalam. Dalam agama, wanita itu dimuliakan, bukan dijadikan beban. Seringkali kita salah mengartikan taat atau kodrat. Saya sering bilang ke teman-teman, kodrat wanita itu cuma haid, hamil, melahirkan, dan menyusui. Money, lalu sisanya, itu adalah peran yang bisa didiskusikan. Nabi Muhammad SAW itu bukan cuma pemimpin umat, beliau itu spesialis bantuan domestik di rumahnya. Beliau menjahit sandalnya sendiri, menjahit bajunya sendiri, memerah susu sendiri. Jadi buat para laki-laki, kalau kamu merasa turun kasta karena bantu nyuci baju atau jaga anak saat istrimu lagi sekolah lagi atau lagi rintis bisnis, kamu salah besar. Kamu justru lagi mempraktikkan level tertinggi dari maskulinitas, yaitu menjadi pelindung dan pendukung. Agama hadir untuk meringankan, bukan memperbudak salah satu gender, dan menjadi partner yang setara adalah bentuk nyata dari emansipasi yang diridai. Ngomong-ngomong soal bantuan di rumah, saya penasaran deh. Coba tulis di kolom komentar hal kecil apa yang dilakukan pasangan atau orang terdekatmu yang bikin kamu merasa sangat didukung. Entah itu sekadar dicuciin piring atau dipijitin pas lagi capek. Saya pengen baca cerita-cerita manis kalian di bawah. Lucunya gini, ada pasangan yang pagi-pagi posting kutipan Kartini habis gelap terbitlah terang, tapi siangnya berantem cuma gara-gara siapa yang lupa pesan galon lewat aplikasi online. Atau suami yang bangga istrinya mandiri, tapi pas istrinya minta waktu buat me time 1 jam aja, suaminya langsung bingung nyari letak kaos kaki di mana. Kayak nyari harta karun One Piece. Relevansi Kartini di 2026 itu simple, kurangi gengsi, perbanyak kolaborasi. Dunia sudah cukup keras di luar sana, jangan sampai di dalam rumah kita masih main siapa yang paling capek. Jadi, di hari Kartini ini, pesan saya cuma satu. Untuk para wanita, kamu nggak harus jadi segalanya untuk semua orang. Kamu punya hak untuk lelah, dan kamu punya hak untuk dibantu. Menjadi Kartini bukan berarti kamu harus memikul dunia sendirian. Dan untuk para lelaki, jadilah penerang dikala istrimu atau ibumu merasa gelap. Bukan dengan kata-kata manis saja, tapi dengan tindakan nyata di dapur, di ruang tengah, dan di dalam doa-doamu. Selamat Hari Kartini untuk kita semua. Mari tumbuh tanpa harus menjatuhkan, dan merdeka tanpa harus menyiksa diri sendiri. Ingat,
Kamu berharga bukan karena apa yang kamu kerjakan, tapi karena siapa dirimu di mata Tuhan. Kalau video ini merasa ngena di hati atau bisa jadi pengingat buat seseorang yang kamu kenal, tolong share video ini ke mereka. Kasih tahu mereka kalau mereka nggak sendirian. Jangan lupa like juga kalau kamu suka pembahasan hari ini. Saya Mazda, sampai ketemu di refleksi selanjutnya. Stay healthy, stay happy.